Dia di pohon pisang. Sosoknya itu pocong. Pocong kalau itu dia. Coba deketin lah. Saya deketin beberapa langkah. Pas saya mau ada kisaran 10 meteran lagi ke dia, itu di belakang saya ada kayak bunyi orang yang lempar. Bunyi suara lemparan? Iya, kayak batu yang dilempar itu. Masa kamu gak lihat? Itu loh katanya. Emang ada apaan? Itu ada kuntilanak kata dia kan. Lagi duduk. Iya, jadi itu kan konsernya di sebelah sini. Iya. Untuk pohonnya kan sebelah sini. Jadi samping dia panggung? Enggak, di depannya. Oh, depan panggung. Depan panggung. Dia lumayan agak jauhan dari orang-orang yang lagi ngelihat itu. Lagi nonton. Ini kan di sebelah sini. Jadi dia ngeliatin. Oh, nonton, ikut nonton kan? Iya, ikut nonton, mungkin ikut nonton gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pen kreator, balik lagi bersama saya Hendry Irawan. Jadi di segmen kisah misteri kali ini kita kedatangan narasumber nih. Kita sapa aja Bang Albi. Sehat Bang Albi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi? Alhamdulillah lancar. Cukup melelahkan. Melelahkan. Oke. Jadi Bang Albi ini beliau akan menceritakan pengalaman horornya ketika bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Iya, gitu ya? betul. Saya tahun 2017 itu masuk ke salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Awal mula saya masuk ke situ tidak ada rasa takut atau gimana gitu ya. Iya. Seiring berjalannya waktu, disitulah berasa ada yang beda. Iya. Jadi awal mulanya saya dikasih tahu sama temen nih, katanya jangan sembarangan atau jangan istilahnya berucap yang ngelantur. Oke, sebelumnya tahan dulu Bang Albi nih. Iya. Tahan dulu ya. Oke, siap. Oke. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa seperti biasa bantu support channel ini, dukung terus channel Ben Kreator dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai kisahnya. Waktu itu tepatnya seminggu sesudah saya masuk ke situ, saya kebetulan masuk shift malam. Langsung shift malam itu? Iya, pulang jam 10 malam. Sedangkan karyawan yang lain itu udah pada pulang. Pada pulang? Iya, tinggal saya sendiri di situ. Sendiri. Serius sendiri tuh? Iya, serius. Jadi awal mulanya saya yang nggak takut itu. Iya. Jadi mendadak ada rasa takut. Gitu. Pas saya mau ke toilet, kan tempat saya istirahat sambil menunggu jam pulang itu lumayan agak jauh. Iya.
dari toilet. Ada sekitaran 100 meteran ke toilet itu, dan itu melewati suatu tempat yang emang untuk struktur bangunannya juga itu khas dan beda dari yang lain. Oh, berarti semacam si bangunan itu semacam udah agak tua gitu ya? Ya, Gimana? udah agak tua, terus di situ jarang yang masuk ke situ. Jarang masuk. Iya, hanya beberapa orang yang berkepentingan aja yang masuk situ. Oh, ini kalau boleh tahu itu bangunan itu apa tuh? Kantor apa atau produksi gitu? Itu semacam tempat mesin. Tempat mesin. Dan itu Gudang, bukan? Bukan. Tempat mesin itu dinyalainya satu hari tuh cuma 1 kali. 1 kali? Iya. Dinyalain jam 6 pagi. Iya. Matinya juga jam 6 pagi. Berarti 24 jam? Iya, betul. Nah, pas saya mau jalan Iya. ke toilet, ngelewatin bangunan itu, kayak ada suara. Suara? Iya. Kirain saya masih ada orang. Iya. Ya, karena kan saya belum kenal juga kan. Baru seminggu kan? Iya, baru seminggu. Belum kenal juga. Akhirnya saya penasaran. Iya. Karena masih ada kayak yang ngobrol Di dalam situ? di dalam situ. Saya samperin. Pak, saya samperin. Iya. Belum sampai tempat itu, nah, udah berhenti suaranya. Udah berhenti. Ngeri juga ya? Ya, dibilang ngeri, ya lumayan ngeri. Tapi karena saya nggak tahu, jadi biasa aja. Biasa kira itu orang. Iya, ya, kirain orang. Ya mungkin kata saya ya ada yang lanjut, yang lembur lah Iya, ya. iya. Habis itu, ya saya langsung lanjutin ke belakang. Pas di belakang, itu ada suara lagi. Di belakang mana tuh? Di belakang kan. Yang bangunan itu? Iya, di toilet itu kan, toilet itu kan gabung sama kantor. Gabung sama kantor. Nah, di situ ada suara orang yang lagi nyapu. Malam-malam itu? Malam-malam itu. Merinding ya. Lumayan juga. Ya, kalau saya pikirannya positif aja ya. Iya. Ya mungkin ada yang nyapu, dia belum pulang, bersih-bersih atau gimana gitu kan. Ya, saya positif aja pikirannya, nggak macam-macam. Tapi rasa berat di ini udah berasa. Iya. Bulu kunduk merinding gitu kan, itu berasa. Habis itu saya lanjut ke toilet. Habis dari toilet udah beres nih, saya langsung balik lagi ke tempat saya. Iya. Tempat saya kerja. Tepatnya jam tengah 10. Tengah 10 malam tuh? Tengah 10 malam. Biasanya ada security yang keliling tengah 10 itu kan. Iya. Nah, kedengeran lah suara bunyi telapak kaki. Langkah kaki. Iya. Ya. Semakin ngedekat. Pas udah sampai pintu ruangan saya, itu kaki nggak ada. Suara kaki itu nggak ada. Ngilang. Kan? Nah, saya penasaran. Langsung buka pintu. Iya. Saya lihat nggak ada orang. Nah, dari situ selang 15 menit kemudian datang security nyamperin saya, nanya, katanya, "Pak,
kok belum pulang gitu kan. Belum Pak, kata saya. Tadi jam 10 tuh kan, kata saya. Habis gitu dia langsung keliling lagi. Iya. Keliling. Saya langsung lah pulang. Iya. Dari situ. Itu yang pertama yang saya alamin kan. Berarti pertama tuh Iya. ada suara langkah kaki, Iya. suara nyapu tuh ya. Iya, sama suara orang yang lagi bicara kan. Habis itu selang beberapa bulan gak nemuin hal yang kayak gitu lagi. Tapi masih posisi kerja di tempat itu. Posisi masih di situ. Iya. Nah, di awal tahun 2018, tepatnya malam Jumat, Malam Jumat. saya kebagian shift malam lagi. Shift malam lagi nih. Shift malam lagi. Pulang jam 10 lagi. Jam 10 lagi. Waduh. Nah, di situ yang agak bikin saya merinding di situ. Iya. Ceritanya kan ada trouble nih di pos security-nya kan. Iya. Kebetulan saya sendirian. Saya kan langsung manggil security. Saya ngerjain di bagian sisi dalam untuk memperbaiki trouble yang tadi kan. Security saya suruh nemenin. Iya. Dia ada di belakang saya. Habis itu nggak selang beberapa lama, akhirnya kan yang trouble itu kan nyala kembali kan. Itu kisaran berapa menit tuh? 15 menitan. 15 menit. 15 menitan. Oh, sebelumnya mohon maaf nih Bang Albi nih. Itu Bang Albi itu posisi bagian apa tuh? Saya di situ bagian engineering. Oh, engineering. Iya, betul, engineering. Dilanjut lagi ya? Iya, siap. Jadi udah kelar lah perbaikan yang masalah tadi itu kan. Iya. Kalau nggak salah itu pukul 8.20.00 kan. Jam 8 security kembali ke tempatnya. Saya kembali lagi ke tempat saya, kantor saya kan. Nah, di situ mulai ini lagi. Kirain saya security tadi yang manggil saya. Di situ kata saya dalam hati, apa trouble lagi gitu kan. Iya. Saya langsung buka pintu kan. Saya tengok gak ada siapa-siapa di luar kan. Ngeri juga ya. Iya. Saya langsung lah lari ke depan ke pos. Saya tanya, Pak, Bapak security kan, tadi manggil saya gitu kan. Kata dia, tidak, saya nggak manggil katanya kan. Terus kata saya, siapa yang manggil saya gitu kan. Kata Bapak security, mungkin dengeran aja gitu kan. Iya. Cuman dengeran kamu aja. Salah dengar gitu. Ya, mungkin salah dengar kata dia kan. Habis itu ya saya ini juga kan. Ya mungkin saya juga yang salah dengar gitu kan. Salah dengar. Ya akhirnya kan saya balik lagi. Karena baru jam 8:30 lah. Iya. Masih sore lah ya. Masih sore lah ya. Kata saya, takut apa gitu kan. Dalam hati. Nah, akhirnya masuk lagi. Di situ saya kebetulan waktu itu lagi benerin telepon. Iya, telepon kantor kan. Iya. Saya lanjut lagi kan. Ngerjain itu. Ada yang ngetuk pintu 3 kali. Di situ 3 kali ngetuk pintu. Nah, barulah hawa takut itu ada kan. Kenapa gitu kan, kata saya.
siapa lagi gitu kan. Saya bukalah pelan-pelan pintunya, gak ada siapa-siapa. Habis itu karena udah ada hawa nggak enak, akhirnya saya beres-beres lah, beres-beres. Yang tadi saya kerjain saya rapihin lagi, kata saya ntar buat besok lagi gitu kan. Berarti itu kerjaan belum selesai. Akhirnya kan saya langsung pergilah, jalan keluar, nemuin security itu. Apesnya saya kunci motor ketinggalan di kantor. Di dalam kantor itu? Iya. Di situ kan namanya orang takut kan. Kata saya minta tolong ya temenin gitu sama security. Pak boleh temenin saya nggak gitu kan. Iya, karena tadi kan sebelumnya pernah udah dengar suara gitu ya. Iya gitu kan. Si bapak ini katanya nggak bisa katanya. Saya jaga di sini sendirian kan. Yang lain lagi keliling gitu. Ya udah ntar palingan di belakang ketemu kata dia kan. Ya udah saya jalanlah sendirian ke belakang kan. Sendirian jadinya? Sendirian. Walaupun ada rasa takut ya gimana lagi kan. Iya. Jalanlah sendirian. Nah dari kejauhan itu kayak ada baterai, cahaya baterai itu senter. Iya. Ya senter. Baterai kan ya. Ya senter. Senter. Kata saya ini ada security nih kan. Iya. Dari depan saya jalan ke belakang agak cepat juga kan. Buat nyusul mereka. Nggak ada. Nggak ada itu? Nggak ada. Pas depan kantor itu udah nggak ada. Ngeri juga ya. Iya, si cahaya baterai itu nggak ada. Habis itu mungkin kata saya lagi masuk apa gimana. Iya. Saya masuklah ke dalam. Nah di dalam itu kayak orang rame lagi aktivitas. Sebelum masuk ini ya di depan pintu kan, saya sebelum masuk itu kan ngelewatin 2 pintu kan. Pintu yang pertama kan gak kedengeran, dari pintu yang pertama mau ke pintu kedua itu kedengeran di situ. Kayak ada yang aktivitas di dalam kantor itu. Di dalam kantor itu kayak ada yang suara ngetik, terus ada yang kayak lagi fotokopi gitu kan di dalam itu. Kata saya pikiran positif aja gitu kan, mungkin security lagi ngerjain gitu kan, ngerjain apa gitu, fotokopi apa ya. Langsung lah saya buka kunci. Habis buka kunci saya dorong pintu, suara itu langsung hilang, sekejap langsung hilang. Ini sih parah nih. Iya, langsung hilang. Kan hawa takut itu makin menjadi ya. Ya, ya gimana mau lari ya. Iya. Kunci di dalam gitu kan. Akhirnya mau ke saya, dalam. ya takut kan. Akhirnya saya maksain ke dalam. Nggak lama ambil kunci langsung lah saya balik lagi keluar. Nah pas perjalanan keluar pun itu malahan kalau kata saya itu lebih menakutkan dari yang di dalam tadi. Itu ada satu bayangan di bawah pohon kan. Kalau tempat saya kerja itu jalanannya itu kan masih banyak pohon-pohon yang gede gitu kan. Nah pas saya lewat itu kan kebetulan waktu itu lampu penerangannya kan lagi nggak masalah ya, gelap jadinya ya lagi mainten lah ya. Nah itu ada bayangan hitam di pinggir pohon yang lumayan agak gede juga menurut saya. Nah
Saya kan bawa senter HP kan. Iya. Kirain saya mah kan security atau siapa gitu kan. Saya coba deketin lah. Saya deketin beberapa langkah. Pas saya mau ada kisaran 10 meteran lagi ke dia, itu di belakang saya ada kayak bunyi orang yang lempar. Bunyi suara lemparan. Iya, kayak batu yang dilempar itu. Iya. Gitu kan? Saya nengok ke belakang. Abis saya nengok ke belakang, saya nengok lagi ke situ. Itu bayangan nggak ada. Udah nggak ada bayangan itu? Nggak ada, hilang. Itu sosoknya tuh bentukannya kayak gimana tuh sosoknya? Kalau untuk bentukannya itu dia terlalu tinggi enggak, cuman hitam, badannya gede. Berbulu nggak? Kalau untuk berbulunya kan kurang kelihatan juga kan, ya kan? agak Bayangan-bayangan gitu ya kan? agak gelap, gelap gimana gitu Ya, kan, masih terang bulan. Terang bulan gitu kan. Nah disitulah saya langsung lari ke depan. Lari itu? Ya lumayan lari kan. Bener-bener. Hmm. Kalau saya ada di posisi Bang Albi ini, mungkin ya saya pas ngelihat itu mungkin saya udah lari duluan itu. Ya Saya gitu. nggak bakal disamperin itu. Ya lumayan lah, itu kan namanya orang kita kan Iya. di situ kan bekerja kan. Ya mau gimana lagi, ya mungkin itu cobaan lah buat saya kan. Bener-bener. Saya langsung lari ke depan, ketemu sama security, ditanya sama mereka, "Pak, kenapa lari?" katanya kan. "Enggak," kata saya, "gelap aja jalannya." Saya nggak cerita tuh kan sama mereka, takutnya kan mereka jadi takut atau gimana gitu kan. Habis dari situ saya di depan nungguin sampai jam 10 barulah saya pulang. Jadi nunggu itu di pos security jadinya? Pos security jadinya saya di situ. Kantor ditinggalin? Tinggalin aja kata saya, nyari aman. Malam Jumat tuh masalahnya gitu kan. Itu kejadian sekitar jam berapa tuh? Itu sekitaran jam 9 lewatan lah. Jam 9 lewat ya? Tengah 10-an. Pas mau pulangnya itu ya? Iya. Nah, terus kesininya saya nggak nemuin lagi yang kayak gitu kan. Mungkin udah pada kenal juga gitu kan. Karena saya ya istilahnya takut nggak takut sih Kak kalau kayak gitu kan. Nah, saya nggak nemuin, teman saya yang sip malam, iya gantian yang digangguin. Iya, Gantian jadi. gantian. Kalau teman saya mah dia cerita sama saya kan, Iya. kebetulan juga itu malam Jumat. Malam Jumat juga. Malam Jumat juga. Jadi tempat saya itu kan sama kantor itu kan di pinggirnya kan, pinggir kantor gitu, di sampingnya lah istilahnya. Nah, di pinggir kantor saya itu kan ada pohon pisang yang kecil. Oh, yang tanaman itu. Iya, hias. Nah, pisang hias kayak gitu kan. Iya. Nah, di situ dia bilang jam 9-an, tengah 10 pas mau pulang. Nah, sebelum mau pulang juga dia digangguin dulu, dilempar batu. Jadi sama kejadiannya kayak Bang Albi ya? Iya, persis lah kayak gitu, nggak jauh beda. Iya, iya. Dia tuh dilempar batu. Kenanya itu ke pintu. Jadi kan namanya pintu kayu kan, kalau dilempar batu kan bunyinya lumayan juga nyaring kan. Nah, habis gitu dia siap-siap lah mau pulang. Pas buka pintu, di pohon pisang itu ada satu sosok. Gantian tuh di pisang tuh, pohon pisang. Iya, dia di pohon pisang. Sosoknya itu pocong. Pocong kalau itu dia. Trending saya nih. Ya, sama lah saya juga. Pocong. Langsung dia larilah ke depan.
teman security besoknya pas satu shift sama saya cerita yang kayak gitu kan. Kata saya, ya berarti sama. Cuman saya waktu itu nggak cerita sama dia doang gitu kan. Takutnya dia takut kan gitu kan. Nah, selang berapa lama kan di tempat kerja saya itu ngadain acara. Itu acaranya sampai jam 12 malam kan. Acara apa tuh? Itu kayak konser. Oh, konser. Iya, kayak konser gitu kan. Nah, saya sama teman saya berdua dilibatkan kan di situ. Nah, pas dari sorenya juga itu udah ada kejanggalan. Nah, di situ itu ada satu anak cleaning yang kerasukan. Iya, kerasukan. Nah, dia menyampaikan katanya nggak mau diberisik. Keganggu. Iya, keganggu kata dia kan. Karena acara itu kan dimulai dari jam 2 apa jam 3 gitu kan. Dia nggak mau keganggu katanya kan. Katanya berisik gitu kan. Nggak mau dia. Nah, habis itu kan ya karena udah tanggung mulai gitu, dilanjut aja kan. Nah, dilanjut jam 9 malam kan saya bagian kelilingnya kan, untuk pengontrolan mesin, terus untuk dari lampu penerangan atau apa, saya keliling sama temen tuh kan. Dia tiba-tiba berhenti. Sebelumnya kan kita ngobrol nih, sampai jalan kita ngobrol, tiba-tiba dia berhenti. Dia ngeliatin pohon yang gede ke batangnya gitu kan. Iya. Di batangnya kata dia, tunggu dulu katanya. Kenapa? Dia sambil megangin saya. Kamu lihat nggak katanya. Lihat apaan kata saya kan. Itu kamu lihat nggak katanya. Nggak ada apa-apa gitu kan. Sambil dia nunjuk ke arah pohon itu, saya nggak lihat apa-apa gitu kan. Masa kamu nggak lihat? Itu loh katanya. Emang ada apaan? Itu ada kuntilanak kata dia kan, lagi duduk. Iya, jadi itu kan konsernya di sebelah sini. Iya. Untuk pohonnya kan sebelah sini. Jadi samping dia panggung. Enggak, di depannya. Oh, depan panggung. Depan panggung. Dia lumayan agak jauhan dari orang-orang yang lagi ngelihat itu. Lagi nonton. Ini kan di sebelah sini. Jadi dia ngeliatin. Oh, ikut nonton kan? Iya, ikut nonton, mungkin ikut nonton gitu kan. Nonton kali ya. Nah, itu kan jam 9 ya. Jam 9-an. Jam 10 lewat itu, saya masih ingat jam 10 lewat itu ada satu yang nonton itu kemasukan, kesurupan lah ya istilahnya. Nah, dia katanya minta satu. Minta apa tuh? Mungkin orang kali ya. Kalau saya sih nggak tahu gitu kan. Iya. Ya untungnya ada satu security yang agak ngerti lah. Nah, dia ini bisa lah gitu ya orangnya, diajakin untuk makhluk halusnya dia digimanain gitu kan, ya sama dia ngobrol gitu kan. Katanya gini. Ya udah jangan ganggu, tapi kata bapak security itu, saya nggak bakalan ngasih kalau kamu minta. Sebagai gantinya saya kasih istilahnya kayak kopi kayak gitu, sesajen kayak gitu, bikinin lah. Akhirnya dia nurut tuh.
Enggak, katanya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi masalahnya pas acara itu nggak izin dulu istilahnya sama dia. Nggak numpang-numpang. Iya, nggak numpang-numpang sama dia. Itu pun lumayan lama juga kan istilahnya. Selesai acara saya pulang jam 12 malam itu kan, sampai rumah jam 1 malam. Malahan kayak ada yang ikut sama saya. Kayak diikutin sampai rumah. Saya kan mandi dulu kan, habis mandi kan istilahnya ya sholat isya dulu gitu kan, baru rebahan mau tidur jam 1:30 lah. Itu mata saya masih setengah sadar sama nggak sadar gitu kan. Tiba-tiba saya kan lagi berbaring kan, tiduran. Ini dari pinggir itu ngadep ke muka saya itu mukanya hancur itu mukanya hancur, bentuknya ya wanita gitu kan, cewek, tapi mukanya hancur mukanya ya kan. Di situ saya langsung teriak. Kan istri nanya kan, kenapa katanya kan, kok teriak-teriak gitu kan malam-malam. Saya sambil istighfar, sambil ini baca ayat kursi atau apa gitu kan, yang lain-lain. Kata saya, tadi ada cewek, dia ngadep ke muka saya gitu kan, mukanya hancur. Saya bilang gitu. Kata dia, enggak ada katanya. Habis itu saya nggak bisa tidur tuh sampai pagi, nggak bisa tidur. Saya dalam hati saya gini, kamu kalau ikut saya ke sini, besok ikut lagi sama saya, balik lagi ke tempatmu. Saya gituin kan. Akhirnya kan saya berangkat kerja, habis sampai di tempat kerja, kata saya, ya udah kalau kamu semalam ikut sama saya, ya udah sekarang kamu turun, balik lagi ke tempatmu gitu kan. Nah itu nggak ada lagi tuh, nggak ada gangguan lagi tuh sama saya. Kalau itu kejadian tahun berapa tuh? Itu tahun 2020-an. Berarti pas kan tadi 2017 tuh di gedung itu kan? Iya. Terus 2018 juga pas yang sip malam yang tadi saya. Oh iya, yang sip malam tuh 2018. Iya, sip malam itu. Berarti yang tadi konser tuh 2020. Itu 2020. Baru itu ya, kemarin tuh ya. Ya, belum lama lah ya. Lama. Nah, yang saya takutin sekarang, kan saya sekarang pun masih kerja di situ kan. Oh, masih kerja nih? Masih. Iya. Masih kerja di situ. Nah, kemarin belum lama sih, ada kisaran 1 tahunan. Iya. Pas ada renovasi lah sedikit ya. Di tempat kerja itu ada renovasi sedikit. Kebetulan cleaning yang lagi bersihin tempat itu, gitu kan. Nah, itu didatangin. Ini baru, saya juga belum pernah lihat dan belum pernah dengar sebelumnya. Ini katanya ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Iya. Nah itu yang saya khawatirin sampai saat ini. Saya tuh kalau kuntilanak merah tuh dia lebih serem ya, suka menyerang. Itu tahu saya tuh. Iya, dia katanya ini cerita dari si cleaning itu sendiri gitu kan. Jadi dia ceritanya lagi bersihin nih. Itu malah di siang hari. Di siang hari. Berani ya, jangan ya. Justru makanya kan, saya juga nggak masuk akal di situ. Nah, jadi
dia lagi bersih-bersih. Iya. Itu kan ada kayak bangunan pojokan lah istilahnya, kecil Iya. bangunannya. Nah, kan ada pohon tuh, kejepit antara pohon gede ini bangunan. Oh Nah, iya, tengah-tengah iya. pohon lah ya bangunan itu. Iya, situ. Nah, dia berdirinya persis di samping pohon, samping bangunan. Di situ. Di situ itu sekitaran jam berapa tuh? Itu kisaran jam 12 kurang seperempat. Nah, habis dia ketemu sama itu, dia langsung larilah ke belakang. Betul ketemu sama saya. Kata saya, kenapa? Dia sambil ngomong gelagapan sama habis lari gitu kan. Ketakutan. Saya ketemu kuntilanak merah katanya kan. Di mana kata saya kan gitu. Di sana Pak katanya. Coba lihat lagi. Nggak mau Pak katanya. Akhirnya dia ke belakang, saya suruh ke belakang. Saya manggil temen lah. Berdua sama temen, saya lihat ke situ. Nggak ada kan. Nah, kemarin pas ada 6 bulanan atau 5 bulanan yang lalu, itu ceritanya gini. Teman saya kan lagi buang bekas peralatan yang nggak dipakai, nggak dipakai kan, jadi sampah gitu ya. jadi sampah. Itu kisaran jam 7-an lah. 7 malam apa? 7 malam. Jam 7 malam Ya. Nah, dia pergi ke TPS untuk buang itu. Pas pulangnya, kata dia ketemu bayangan yang tinggi, hitam, tinggi. Berarti sama yang Bang Albi itu? Bukan, kalau saya beda lagi. Ini mah tinggi, dia persis di pohon, pinggir pohon bambu. Nah, itu kata dia itu palanya itu lebih tinggi dari itu, pokoknya lebih tinggi dari pohon bambu aja katanya. Kalau saya, kata saya, mungkin bayangan apa gitu kan. Saya bilang gitu aja kan, biar dia nggak takut takut gitu kan. Nah, kalau saya mah kan orangnya gini, percaya mereka tuh ada, tapi jangan terlalu percaya kan gitu kan. Ya istilahnya kita cukup percaya aja, mereka emang ada. Ya, abis itu dia kan nggak lama kan sakit kan. Jadi awalnya saya sama dia itu, jadi saya yang sendirian. Saya sendirian, kebetulan renovasi juga kan sedikit-sedikit masih berjalan. Itu pas kebetulan bos saya cuti, saya masuk sendiri, teman saya sakit. Jadi saya kerja tuh lanjut. Oh, jadi 2 shift. 2 shift sama saya di cover gitu kan. Dari pagi aturan saya pulang jam 4, ini lanjut sampai jam 10. Jam 10. Karena kan backup temen juga kan. Nah, di situ itu hawa mulai lagi gitu kan. Kayak nggak enak gitu kan. Kalau lewat situ tuh udah hawanya nggak mau lah lewat situ. Pas jam 9 kalau nggak salah kan saya siap-siap kan dari kantor mau pulang gitu. Karena kan takut juga kan, ngeri sedap kalau di
belakang sendirian. Lumayan juga ya. Mau pulang aja kata saya, nungguin di depan aja karena untuk absensi juga kan di depan. Nah, itu lebih, kalau saya pribadi malahan itu lebih serem. Lebih serem. Lebih serem. Dan saya ngelewatin bangunan yang tadi pertama yang saya ceritain tadi itu. Di situ awalnya mesin yang mati, itu hidup sendiri mesinnya. Ngeri juga ya. Lumayan juga ngeri kan. Saya ya dalam hati kan, siapa lagi gitu kan. Masa yang dulu gitu lagi sama kan, kata saya. Ya saya nggak berani deketin kan. Akhirnya saya ke depan, saya ketemulah sama security. Saya bilang sama security, Pak, emang masih ada orang di tempat itu gitu kan, nanyain. Kata dia, oh nggak ada katanya kan, udah pada pulang semua. Habis itu saya bilang lah sama dia, masalahnya tadi ada suara mesin yang nyala di tempat itu. Ntar coba kalau bapak ke belakang, coba bapak cek gitu kan. Besokan harinya saya ketemu lah sama dia, sama bapak security itu. Nah, saya nanya kan sama dia, Pak, itu yang semalam gimana untuk mesin, ada yang nyalain apa gimana? Dia bilang gini, katanya, mesin nggak ada yang nyala Pak, katanya. Mesin mati semua kok, katanya. Masa, kata saya yang salah dengar sih Pak? Itu beneran loh Pak, pas saya lewat di pinggir bangunan itu mesin ada yang nyala. Gitu. Itu ya. Iya. Ya mungkin itu cerita saya, cerita misteri saya yang udah saya alamin sih. Kayak berarti Bang Albi ini nemu sosoknya itu yang pertama tadi ya, yang sosok hitam itu ya? Iya, sosok hitam, terus sama suara-suara gitu ya? Suara-suara orang ya, yang nanti lain. Itu tadi kan Bang Albi ini sempat cerita si cleaning ini nemu kuntilanak merah. Iya. Kalau bisa nanti boleh diundang ke sini. Boleh lah, ntar kita undang ke sini ya. Boleh lah, nanti undang ke sini ya. Ya, oke, siap. Oke. Ada yang mau ceritakan lagi ya? Udah, cukup aja ya. Cukup ya. Karena sekarang malam Jumat juga. Malam Jumat nih, ini lagi bikin video pas malam Jumat. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Bang Albi ya, yang sudah mampir di channel Band Creator ya. Siap. Mudah-mudahan ke depan bisa mampir lagi ke sini ya. Insya Allah. Nah, oke, jadi itu sahabat semua, teman-teman, cerita dari Bang Albi ini ketika bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke, nah, Bang Albi ini punya cerita horor lain dan insya Allah nanti kita undang lagi untuk bercerita lagi di sini. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bantu share, bantu komen, bantu subscribe channel Band Creator agar terus berkembang. Dan kisah misteri bye Band Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.